Sahabat cahaya kisah Islami, dalam perjalanan hidup ini, kita selalu diingatkan akan pentingnya amal perbuatan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kalian bahwa di akhirat nanti, setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan? Salah satu konsekuensi bagi mereka yang lalai dan menentang perintahnya adalah azab yang pedih di neraka. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai tingkatan-tingkatan neraka yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dari neraka yang sangat panas hingga yang paling mengerikan, setiap tingkatan memiliki karakteristik dan siksaan yang berbeda, yang mengingatkan kita untuk selalu memperbaiki diri dan menjaga amal ibadah. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami apa saja tingkatan neraka dan siapa saja yang akan menjadi penghuninya. Semoga pengetahuan ini semakin memperkuat iman kita dan menjauhkan kita dari siksaannya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini, karena cahaya kisah Islami hadir untuk memberikan cahaya kebenaran dalam setiap kisah yang penuh hikmah. Dalam ajaran agama Islam, diyakini bahwa kehidupan setelah mati adalah sebuah perjalanan yang akan mengantarkan setiap individu menuju destinasi terakhir, yaitu surga atau neraka. Islam mengajarkan umatnya untuk percaya pada eksistensi kedua tempat ini sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Setiap amal baik atau buruk yang dikerjakan oleh seorang Muslim akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. Surga dipahami sebagai tempat yang penuh kebahagiaan, sementara neraka menjadi tempat bagi mereka yang amal buruknya lebih banyak dibandingkan dengan amal baik. Neraka, dalam konteks Islam, dipahami sebagai tempat bagi mereka yang mendapatkan balasan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kata neraka sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-nar, yang memiliki makna api, panas, atau tembakan. Secara lebih khusus, istilah al-nar digunakan untuk menggambarkan tempat yang sangat mengerikan dan menakutkan, yang disediakan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dan kejahatan selama hidup mereka. Islam mengajarkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengalami perkembangan rohani yang lebih tinggi. Penting untuk diingat bahwa neraka dalam Islam bukanlah sekadar tempat penyiksaan tanpa tujuan, melainkan juga merupakan tempat yang memiliki peran sebagai tempat penyucian bagi orang-orang yang telah melakukan dosa. Neraka hadir bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai sebuah proses penyembuhan bagi mereka yang di dunia tidak menjalankan ajaran agama dengan baik. Orang-orang yang disebut durhaka, seperti mereka yang ingkar terhadap Tuhan, melakukan kesirikan, melakukan kejahatan, atau bertindak fasik, akan ditempatkan di neraka sebagai ganjaran bagi tindakan mereka. Namun, tidak semua orang yang terjerumus ke dalam dosa akan kekal di neraka. Dalam ajaran Islam, orang-orang yang beriman namun melakukan dosa, disebut sebagai orang mukmin yang durhaka, akan menjalani hukuman di neraka dalam waktu tertentu. Setelah masa hukuman selesai, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berbuat dosa, iman mereka kepada Allah akan menyelamatkan mereka pada akhirnya. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, menjelaskan tentang neraka dengan berbagai nama yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 7 nama untuk neraka, yaitu Jahanam, Lajha, Hutamah, Sainsinyur, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Setiap nama neraka ini menggambarkan jenis siksaan yang berbeda-beda, yang diterima oleh penghuni neraka sesuai dengan jenis dan tingkat dosa yang mereka lakukan. Dalam neraka, para penghuninya tidak hanya akan menerima siksaan berupa api yang membakar, tetapi juga makanan dan minuman yang sangat buruk. Beberapa jenis makanan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk penghuni neraka adalah pohon berduri atau aldari, dan al-zakum, yang dikenal sebagai makanan yang sangat buruk dan menyakitkan. Untuk minuman, ada al-hamim, al-ghaslin, dan al-ghasa, yang juga tidak memberikan manfaat apapun, bahkan hanya menambah penderitaan para penghuni neraka. Makanan dan minuman ini sama sekali tidak memberikan rasa nikmat, malah semakin menambah derita mereka.
Neraka dalam Islam juga dikenal dengan istilah Mautin al-Azab, yang berarti tempat yang penuh dengan siksaan. Tempat ini disediakan bagi mereka yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta bagi mereka yang melakukan dosa besar. Mereka yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah dan yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipandang sebagai orang yang berbuat dosa dan berhak menerima balasan yang setimpal di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir, baik yang memiliki harta banyak ataupun keturunan yang mulia, tidak akan mampu menghindari azab Allah. Mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa harta atau status sosial di dunia tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan iman dan amal yang baik. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum dan balasan bagi orang yang tidak menjalankan ajaran agama dengan benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa terdapat 3 jenis hakim, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang memutuskan perkara dengan benar dan adil akan mendapatkan tempat di surga, sedangkan hakim yang memutuskan dengan kebodohan atau ketidakadilan akan mendapatkan balasan di neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap muslim yang membantu membebaskan seorang muslim lain dari kesulitan atau penjajahan, Allah akan membebaskan dirinya dari neraka. Ini menunjukkan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, terutama yang berhubungan dengan pembebasan atau membantu sesama, dapat menjadi sebab untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, termasuk terbebas dari siksa neraka. Siksaan yang ada di neraka berbeda-beda, dengan tingkatan yang semakin panas dan menyakitkan sesuai dengan tingkat kejahatan dan dosa yang dilakukan seseorang selama hidupnya. Semakin besar dosa yang dilakukan, semakin panas pula siksaan yang akan diterima di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa tingkat panas neraka bertambah sebanyak 70 kali lipat di setiap tingkatan, sesuai dengan amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah tempat azab yang terberat dan terburuk dalam pandangan agama Islam. Ia dianggap sebagai neraka dengan tingkat siksaan tertinggi, diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar tanpa taubat. Istilah Jahanam berasal dari bahasa Arab yang menyiratkan makna kelam, atau tempat yang dipenuhi dengan penderitaan. Secara harfiah, kata ini dapat dimaknai sebagai tempat yang gelap, suram, dan penuh dengan kesengsaraan. Mengapa dinamakan neraka Jahanam? Hal ini disebabkan karena kondisi neraka tersebut yang sangat gelap, hitam pekat, dan terletak di tempat yang sangat dalam. Ini memberikan gambaran tentang penderitaan yang tidak berkesudahan bagi penghuninya. Neraka Jahanam disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Hijr ayat 43 yang berbunyi, "Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikut setan, semuanya." Ayat ini menegaskan bahwa neraka Jahanam adalah tempat bagi mereka yang mengikuti jalan setan dan menentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga menggambarkan dengan jelas bagaimana besar dan dalamnya neraka ini. Dalam sebuah peristiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mendengar suara keras yang berasal dari sesuatu yang jatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah batu yang sudah dilemparkan ke dalam neraka Jahanam sejak 70 tahun yang lalu, namun batu itu baru sampai ke dasar neraka pada saat itu. Ini menunjukkan betapa dalam dan luasnya neraka Jahanam serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasarnya. Penghuni neraka Jahanam terdiri dari berbagai macam orang, di antaranya adalah mereka yang telah melakukan dosa besar seperti pembunuhan, pencurian, atau perbuatan dosa lainnya yang sangat berat. Selain itu, mereka yang dikenal sebagai munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura beriman tetapi pada kenyataannya tidak, juga akan merasakan azab di tempat ini. Mereka yang mengikuti langkah setan, mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atau hidup dengan sifat bakhil dan pelit juga termasuk dalam golongan ini. 2. Neraka Lajha. Neraka Lajha adalah salah satu neraka yang disebutkan dalam Al-Quran, yang digambarkan dengan api yang sangat berkobar dan menyala-nyala. Dalam pengertian yang lebih luas, neraka Lajha diperuntukkan bagi orang-orang yang menolak ajaran dan risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang membelakangi ajaran tauhid dan menolak untuk berbuat baik, terutama dalam hal bersedekah, akan menjadi penghuni neraka Lajha. Neraka ini memiliki api yang sangat panas, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 hingga 16, sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. 3. Neraka Hutamah. Neraka Hutamah adalah tempat siksaan yang sangat mengerikan, di mana penghuninya akan dihancurkan oleh api yang datang dengan kekuatan luar biasa. Api neraka ini akan membakar tubuh hingga ke bagian dalam, dari ujung kaki hingga ke hati, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Neraka Hutamah diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mencela dan mengumpat, yang tidak mau bersedekah, serta yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan menghitung-hitung kebaikan terhadap sesama. Dalam surah Al-Humazah ayat 7 disebutkan, yang membakar sampai ke hati. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan di neraka ini, yang bukan hanya menyakiti tubuh, tetapi juga merusak hati dan jiwa. Selain itu, dalam surah Al-Mursalat ayat 32 hingga 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan neraka Hutamah dengan api yang menyemburkan bunga api yang sangat besar, sebesar istana, yang seakan-akan setinggi iring-iringan unta. Gambaran ini menandakan betapa panas dan besar api yang membakar penghuninya. Dalam Al-Quran surah Al-Humazah ayat 5 hingga 6, dijelaskan bahwa neraka Hutamah adalah api azab yang sangat mematikan dan membinasakan. 4. Neraka Sainsinyur. Neraka Sainsinyur adalah tempat siksaan yang penuh dengan api yang berkobar-kobar. Kata Sainsinyur dalam bahasa Arab berarti api yang menyala, atau sesuatu yang terus-menerus menyala dan tidak pernah padam. Neraka ini dikenal dengan api yang tidak pernah terpadamkan sejak pertama kali diciptakan. Dalam neraka ini, terdapat berbagai macam siksaan lain seperti rantai, tali, belenggu, ular, dan kalajengking yang siap menyiksa para penghuninya. Dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya, bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala." Neraka Sainsinyur adalah peringatan bagi mereka yang tidak membayar zakat, yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, yang menentang dakwah Nabi dan Rasul, serta mereka yang melakukan korupsi dan tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang orang-orang yang menelan harta anak yatim secara zalim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. 5. Neraka Sakar. Kitab Al-Quran, sebagai pedoman hidup umat Islam, menjelaskan tentang keberadaan neraka sakar yang memiliki panas yang sangat ekstrim, mampu membakar dengan dahsyat. Neraka sakar ini diperuntukkan bagi orang-orang yang takabur, tidak melaksanakan salat, enggan memberi makan kepada orang miskin, serta mendustakan wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Nama sakar sendiri diberikan karena sifat neraka ini yang seakan hanya dapat mengonsumsi daging manusia tanpa menyisakan tulang-tulangnya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 26-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang neraka sakar yang memiliki kemampuan menghanguskan kulit manusia. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa neraka sakar benar-benar tidak akan menyisakan apa-apa, dan hanya meninggalkan bekas-bekas kehancuran pada tubuh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan penghuninya dalam surah Al-Mudatsir ayat 42 hingga 47. Mereka yang terjerumus ke dalam sakar adalah mereka yang tidak pernah mendirikan salat, tidak memberi makan orang miskin,
serta suka bergosip dan berbincang-bincang tentang hal-hal yang sia-sia. Selain itu, mereka juga mendustakan kehidupan setelah mati hingga ajal menjemput mereka. Keberadaan neraka sakar ini menjadi peringatan keras bagi umat manusia untuk memperhatikan amal ibadah, kepedulian sosial, dan keimanan terhadap hari kiamat. 6. Neraka Jahim. Neraka Jahim, menurut bahasa Arab, merujuk pada tempat yang sangat panas dengan api yang membara. Neraka ini dipenuhi dengan api yang sangat besar, yang berada dalam sebuah jurang atau lubang yang dalam. Kehidupan di dalam neraka ini akan dipenuhi dengan azab bagi mereka yang menyekutukan Allah, muhyirik, menolak ayat-ayatnya, atau mengabaikan kehidupan setelah mati karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa orang-orang yang berusaha melemahkan iman dengan menentang ayat-ayatnya adalah penghuni neraka Jahim. Selain itu, dalam Surah Asy-Syura ayat 91 hingga 92, neraka Jahim digambarkan sebagai tempat yang diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat, di mana mereka dihujani pertanyaan tentang berhala yang pernah mereka sembah ketika masih hidup. 7. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah, yang memiliki akar kata dari bahasa Arab yang berarti jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah, menggambarkan sebuah tempat yang sangat jauh dari ketinggian, tempat yang tak memiliki dasar atau dasar yang sangat dalam. Dalam Al-Quran, neraka Hawiyah juga disebut dengan sebutan Nar Hamiyah, yang merujuk pada api yang sangat panas dan menyala-nyala. Neraka ini diisi oleh orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sangat ringan. Dalam Surah Al-Qariyah ayat 8 hingga 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bagi mereka yang amal kebaikannya ringan, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah yang memiliki api yang amat panas. Keberadaan neraka Hawiyah ini memberikan peringatan bagi setiap individu agar memperbanyak amal saleh, sebab hanya dengan amal yang berat timbangan kebaikannya seseorang bisa terhindar dari neraka yang mengerikan ini. Demikianlah penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan neraka yang sangat mengerikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi mereka yang mengingkarinya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga iman, takwa, dan amal baik dalam setiap langkah kehidupan. Ingatlah, tidak ada yang lebih baik selain berusaha untuk meraih ridha Allah dan menjauhi segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam siksanya. Marilah kita senantiasa memohon perlindungannya agar kita dijauhkan dari azab yang pedih dan diberi tempat terbaik di akhirat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar.